Kenaikan gaji tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dikatakan Airlangga pada Jumat 19 Juli 2024 akan ada penyesuaian gaji bagi pegawai negeri sipil. Hal itu seperti yang tertuang dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Mengenai persentase kenaikan gaji PNS tersebut, Airlangga mengaku pihaknya masih belum ada pembahasan. Dia juga enggan memastikan kapan pembahasan terkait gaji PNS akan dilakukan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Kemdan PPKF 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Mei 2024. Ada beberapa dokumen yang dibeberkan sebagai indikator ekonomi makro. Nantinya dokumen tersebut akan digunakan untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Kemdan PPKF 2025 disiapkan pada masa transisi yang nantinya bakal dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau saya panggil anak buah saya di Kementerian Keuangan, ada hambatan enggak? Enggak ada, Pak. Keluhan ada? Enggak ada, Pak. Tapi investasi nggak masuk. Kalau saya tanya pelaku bisnis, gimana? Kusut katanya, gitu kan? Jadi saya usulkan ke Menko Perekonomian, Pak Menko, kita buat task force untuk debottlenecking. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya udah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Kenapa saya sok berani? Saya pernah punya pengalaman debottlenecking di Menko sebelumnya, di Menko Perekonomian, Maritim, dan Polhukam. 3 Menko, saya wakil ketua tim debottlenecking sama Pak Yasona Lawli ketuanya. Kita dari 2016 sampai 2019 menyelesaikan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 894 triliun rupiah. Cuman kita nggak pernah ke media. Makanya investasi kan dipindah ke maritim karena kita jago. Ke depan kita akan perbaiki itu sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan. Nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, dari lapangan ini ke peraturan nanti. Jadi teman-teman nanti kalau ada masalah bisnis lapor ke tempat saya. Nanti saya umumkan besok mungkin lapornya kemana. Nanti akan kita bereskan. Kalau ada yang ragu, Purbaya emang tahu hukum apa? Emang dia bisa jadi hakim? Saya udah menyidangkan mungkin 600 kasus, 600 sidang terus-terusan selama 3 tahun itu. Saya kemampuan hakimnya udah setingkat Abu Nawas. Dulu ada cerita, Abu Nawas disuruh meriksa oleh raja. Ini orang yang mana yang baik, yang mana yang nipu, yang mana yang enggak. Dia panggil, dia ambil kuda kan, kudanya dikasih minyak, terus orang-orang suruh pegang itu, masukin kurang tutup suruh pegang. Yang bersalah nggak berani pegang, yang nggak bersalah dia pegang. Kan abis itu salaman dengan Abu Nawas. Dia tahu yang tangannya basah kena minyak, orangnya jujur, yang tangannya kering itulah pendosanya. Kalau saya nggak gitu, saya nggak kasih minyak. Tapi dengan jalannya waktu, setiap selesai sidang kan salaman tuh. Mungkin 20 sidang udah tahu siapa yang bersalah, tangannya dingin. Yang nggak bersalah hangat. Lama-lama kita tahu, oh yang ini salah ini. Saya punya anak buah polisi, oke, lu periksa orang itu. Betul, dia yang bersalah. Jadi saya udah setingkat Abu Nawas. Iklim investasi, kalau kita perbaiki iklim investasi,
apa otomatis para pengusaha domestik bisa berjaya? Enggak, kalau kita tidak lindungi pasar domestik kita. Saya selalu bilang kan, kita nggak usah takut dengan global uncertainty. Kenapa? Tiap tahun selalu ada global uncertainty, nggak bisa kita kendalikan. Ngapain kita pusing-pusing? Kita fokus dengan domestic demand yang menyumbang ke ekonomi sekitar 90%. Kalau saya jaga domestic demand, maka ekonomi kita nggak akan apa-apa walaupun global hancur. Anda pasti bilang, Purbaya tukang tipu. Nah, saya nggak nipu. Anda lihat tahun 2009, 2008, 2009 ketika ada global financial meltdown, negara sekeliling kita, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, Eropa, Amerika, semua tumbuhnya negatif. Kita tumbuh berapa? 4,6%. Hanya kita, Cina, dan India yang tumbuh positif pada waktu itu. Kenapa? Karena kita perhatikan domestic demand. Caranya apa? Kalau 1998 bunga naik, 2008-2009 bunga diturunkan. 1998 IMF kebijakannya kencangkan ikat pinggang. Sekarang kita waktu itu ya ekspansi fiskal. Jadi selama kita jaga domestic demand, ekonomi kita bagus. Tapi kalau domestic demandnya dikuasai asing, buat apa? Yang untung ya pengusaha-pengusaha asing. Jadi langkah saya selanjutnya adalah apain? Saya jaga border kita dari barang-barang ilegal. Kalau kemarin kan ribut. Kemarin kan ada ribut-ribut apa thrifting. Gua nggak peduli thriftingnya, pokoknya yang baju bekas ilegal masuk kita tutup. Nanti habis itu baja, ntar lagi habis itu sepatu, habis itu yang lain-lain. Jadi kita jaga domestic demand, domestic market untuk teman-teman pengusaha. Tapi nanti kalau udah sukses, jangan lupa bayar pajak. Kan sama-sama senang. Jadi basically kita ingin tumbuh 6, 7, 8% nanti ke depan. Waktu Pak Prabowo bilang tumbuh 8%, target tumbuh 8%, semua orang ngetawain, ya nggak mungkin. Saya sih waktu itu belum di sistem ya, masih di luar. Saya bilang ya emang susah. Tapi kalau kita mau jadi negara maju, kita harus tumbuh double digit selama 10 tahun lebih. 8% masih belum double digit, tapi itu satu awal langkah ke arah sana. 8 masih terlalu rendah malah. Jadi langkah awal itu 8%. 8. Jadi dengan langkah ini saya harapkan tahun depan kita bisa tumbuh 6, tahun depannya lebih cepat lagi. Harusnya 4 tahun, 5 tahun lagi udah kelihatan tuh 8%-nya bisa kecapai apa enggak. Seandainya nggak capai 8%, dapat 7 juga udah lumayan. Tapi saya pikir dengan tadi strategi fiskal moneter jalan, mesin pemerintah jalan, mesin swasta jalan, domestic market dijaga dengan betul, iklim investasi diperbaiki, harusnya 8 enggak susah-susah amat. Balik orang bilang Purbaya ini omong besar. Kalau Anda lihat di pasar modal, itu kan banyak analis-analis kan. Itu orang-orang pinter. The fact bahwa stock market bisa naik dengan cepat, kelihatannya mereka percaya, kayaknya Purbaya serius nih. Pak Prabowo serius. Jadi tumbuh 8% susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan, investasi dan iklim investasi diperbaiki. Apa lagi yang menarik? MBG. Apalagi Koperasi Merah Putih. Pasti Anda bilang, itu kebijakan ngawur, kayak dewa mabuk tuh sana kesini.
Kalau Anda lihat Sumitronomics, ada 3 pilar: pemerataan pembangunan, stabilitas yang tinggi, stabilitas sosial paling tinggi, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah 2 pilar tadi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Karena dengan program-program yang langsung ke rakyat, kita bisa jalankan pemerataan dan stabilitas sekaligus. Tapi kalau pertumbuhannya terganggu, nggak stabil juga seperti kemarin. Awal September itu keadaannya betul-betul membahayakan. Yang saya perbaiki adalah yang laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu akan kita dorong terus ke depan supaya ekonominya semakin bagus, dan Anda bisa berusaha lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, tepuk tangan buat Pak Menkyu. Beliau berkenan untuk beberapa pertanyaan supaya lebih seru. Dan mungkin tadi yang kita apresiasi, satu, beliau mengatakan bahwa sektor swasta sebagai mesin utama. Tepuk tangan dong, ini penting buat kita. Dan bukan saja bicara, tapi juga membuat satgas deregulasi di sisi supply dan juga memberikan insentif di sisi demand. Jadi harusnya Menkyu kali ini sangat pro business, pro growth, dan pro job. Ya. Bentar, itu nggak begitu kenyataannya. Harusnya semua Menkyu pandangannya seperti itu. Luar biasa, itulah Menkyu kita, top. Oke, silakan, mungkin saya tanpa berpanjang waktu, silakan teman-teman, saya akan utamakan teman-teman dari daerah, teman-teman dari asosiasi, lalu teman-teman dari pusat. Mungkin dari daerah dulu ya, izin Pak Menkyu. Dari mana? Ambon, oke ya. Dari Ambon, satu, lalu asosiasi.